Pernah nggak sih kita berbuat baik terus mikir, kayaknya perbuatan kita tuh hilang gitu aja, nggak ada dampaknya. Nah, kali ini kita akan membedah sebuah janji ilahi, semacam cetak biru kehidupan, di mana setiap kebaikan, sekecil apapun, ternyata punya balasan yang dahsyat. Yuk, kita selami gimana cara kerjanya. Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Udah bantu orang, udah berbuat baik, terus dalam hati bertanya, ini beneran ada artinya nggak ya? Nah, hadis yang akan kita bongkar ini bukan cuma menjawab iya banget, tapi juga ngejelasin gimana caranya setiap tindakan kita itu punya gema sampai ke akhirat. Dan inilah jantung dari semuanya. Sebuah prinsip timbal balik yang super simpel tapi juga luar biasa dalam. Ini bukan cuma kata-kata motivasi ya, anggap aja ini sebuah janji kosmik. Setiap kali kita ulurkan tangan buat orang lain, kita tuh secara otomatis lagi ngirim undangan biar pertolongan Tuhan datang ke kita. Ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari bagian pertama, fakta komunitas. Hadis ini seolah-olah meletakkan dasar dari sebuah perjanjian sosial yang kuat banget. Idenya sederhana, kalau mau mengangkat diri sendiri, kita harus mulai dengan mengangkat orang di sekitar kita. Yuk kita lihat 3 contoh nyatanya. Lihat deh poin pertama ini. Hadis ini pakai kata yang spesifik banget, yaitu kurbah. Ini bukan masalah kecil biasa, tapi kesulitan besar yang bikin hidup terasa sesak banget. Dan janjinya luar biasa. Kalau kita bantu seseorang melewati kurbahnya di dunia ini, Tuhan bakal bantu kita melewati salah satu kesulitan di hari kiamat. Sebuah pertukaran yang nilainya, wah, nggak terhingga. Lanjut, memudahkan urusan. Ini bisa sangat praktis loh. Contohnya, kasih kelonggaran waktu buat orang yang punya utang, atau mungkin bantu dia cari jalan keluar. Dan balasannya, kemudahan itu nggak cuma dijanjikan nanti di akhirat, tapi juga di tengah lika-liku hidup kita sekarang juga. Nah, prinsip ketiga ini rasanya relevan banget di zaman sekarang kan? Di era media sosial gampang banget buat kita nyebarin kesalahan atau aib orang lain. Hadis ini menawarkan penawarnya, tutupi kesalahan saudaramu. Dan janjinya sangat personal. Tuhan bakal menutupi aib dan kekurangan kita sendiri, baik yang kelihatan sama orang lain maupun yang cuma kita dan Tuhan yang tahu. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus melindungi kejahatan atau membiarkan kerusakan terus terjadi ya. Ada nuansa penting di sini. Prinsip menutupi aib ini berlaku untuk melindungi orang baik yang hilaf dan menyesal, bukan untuk jadi tameng bagi orang yang terang-terangan dan terus-menerus merugikan orang lain. Jadi kuncinya adalah kebijaksanaan. Oke, tadi kita sudah bahas hubungan kita dengan sesama manusia. Sekarang, hadis ini beralih ke tema besar kedua, yaitu jalan menuju surga. Dan yang menarik, hadis ini menawarkan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai jalan pintas terbaik yang bisa diakses oleh siapa saja loh. Waktu hadis ini bilang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maknanya ternyata luas banget. Ini bukan cuma soal perjalanan fisik ke suatu tempat, tapi juga perjalanan intelektual. Saat kita baca buku, menghafal, bahkan begadang buat belajar. Artinya apa? Artinya, jalan menuju surga itu terbuka lebar buat siapapun yang tulus mencari ilmu, dimanapun dan kapanpun. Khusus buat mereka yang berkumpul buat belajar kitab suci. Hadis ini melukiskan sebuah pemandangan yang, wow, indah banget. Ada 4 hadiah luar biasa yang turun saat itu juga. Coba bayangin suasananya, ketenangan turun ke hati, rahmat menyelimuti dari semua arah, para malaikat hadir melindungi. Dan puncaknya, ini yang paling bikin merinding, Tuhan menyebut nama-nama mereka satu persatu di hadapan para malaikatnya. Nah, setelah membahas hubungan kita dengan sesama dan dengan ilmu, hadis ini ditutup dengan satu pertanyaan yang paling fundamental. Apa sih yang sebenarnya jadi ukuran tertinggi kita? Apa yang benar-benar mendefinisikan nilai kita di hadapan Tuhan? Sederhananya gini, hadis ini ngasih kita sebuah metafora modern yang kuat banget. Kalau di dunia ini kita pakai uang buat transaksi, maka di hadapan Tuhan nanti, mata uang yang berlaku itu cuma satu, amal perbuatan kita, titik, bukan yang lain. Ini dia, kalimat penutup yang seolah meruntuhkan semua status duniawi. Maknanya tegas banget. Nama keluarga besar, status sosial yang tinggi, atau garis keturunan yang hebat sekalipun, itu semua nggak akan bisa mempercepat langkahmu kalau amal perbuatanmu sendiri lambat. Pada akhirnya, mesin pendorong kita itu ya apa yang kita kerjakan, bukan dari keluarga mana kita berasal. Jadi apa kesimpulan dari semua ini? Intinya, hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kita itu punya bobot kosmik. Setiap perbuatan, sekecil apapun itu, ternyata punya konsekuensi dan gema yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lihat di dunia ini. Semua pelajaran tadi bisa kita ringkas jadi 2 kaidah emas ini. Pertama, balasan itu selalu setara dengan perbuatannya. Kamu bantu orang lain, kamu akan dibantu. Simple.
Kedua, keunggulan sejati itu diukur dari amal, bukan dari siapa kakek nenekmu. Dua prinsip inilah yang jadi fondasi sebuah kehidupan yang benar-benar bermakna. Dan yang paling menarik, hadis ini seolah-olah menunjukkan bahwa kedua jalan ini membantu orang lain dan mencari ilmu pada akhirnya bermuara di titik yang sama, kemudahan dari Tuhan. Jadi, pertanyaan buat kita renungkan hari ini adalah, jalan mana yang akan kita mudahkan? Jalannya orang lain atau jalan kita sendiri menuju ilmu?